Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Andika Ratnasari. Saya biasa dipanggil Ibu Devi. Saya di sini nanti akan memegang mata pelajaran farmakognosi. Jadi kita nanti akan membahas tentang farmakognosi. Ada yang sudah tahu apa itu farmakognosi? Untuk standar kompetensi yang akan kita pelajari yaitu tentang memahami farmakognosis, sedangkan untuk kompetensi dasarnya yaitu kita akan mempelajari tentang menjelaskan asal dan bagian tanaman obat yang mengandung zat berkhasiatnya. Sejarah dan perkembangan farmakognosi. Farmakognosi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon yang berarti obat dan gnosis yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi untuk farmakognosi itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang obat khususnya dari nabati, hewani, dan mineral. Farmakognosi menurut Flakiger yaitu pengetahuan tentang berbagai macam cabang ilmu pengetahuan untuk memperoleh hal-hal yang perlu diketahui tentang obat. Sedangkan farmakognosi, ilmu yang mempelajari tentang obat yang berasal dari alam, dan untuk aspeknya yaitu biologi, kimia, biokimia, fisika, farmakologi, budidaya, dan cara pembuatan sediaan dan aspek ekonominya. Pada tahun kurang lebih 2500 sebelum Masehi, diketahui dari lempeng tanah liat di perpustakaan Asurbanipal Assyria, yaitu terdapat simplicia, kulit delima, opium, adas manis, madu, ragi, dan minyak jarak. Sedangkan pada tahun 456 sebelum Masehi, di Yunani ada seorang ilmuwan yang bernama Hippocrates, yaitu seorang tabib, mengenal kayu manis, Hyoscyaminna, gentiana, kelembak, gom Arab, bunga kantil, dan sebagainya. Sedangkan pada tahun 1737, seorang ilmuwan yang bernama Linnaeus, yaitu seorang ahli botani dari Swedia, menulis buku Genera Plantarum, di mana buku ini merupakan pedoman utama dari sistematikan botani. Sedangkan pada tahun modern dirintis oleh Martius, yaitu seorang apoteker dari Jerman, dengan bukunya Grundrisse der Pharmakognosie des Pflanzenreiches, telah menggolongkan simplicia menurut segi morfologi dan cara-cara untuk mengetahui kemurnian simplicia. Untuk farmakognosi pada zaman sekarang yaitu berkembang pesat setelah pertengahan abad ke-19, di mana terbatas pada uraian makroskopis dan mikroskopis. Saat ini sudah sampai ke usaha isolasi, identifikasi, dan teknik-teknik kromatografi untuk tujuan analisa kualitatif dan kuantitatif. Review untuk penjelasan dari farmakognosi. Beberapa definisi tentang obat. Obat adalah suatu bahan atau paduan bahan-bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosa, mencegah, mengurangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit, luka atau kelainan badaniah dan rohaniah pada manusia atau hewan, serta memperelok bagian badan manusia. Sedangkan untuk obat jadi yaitu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, supositoria, atau bentuk yang mempunyai nama teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku-buku lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan obat paten yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat atau dikuasakannya dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang telah memproduksinya. Obat generik yaitu obat yang telah habis masa patennya, sehingga dapat diproduksi oleh semua perusahaan farmasi tanpa perlu membayar royalti. Untuk obat generik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu obat generik bermerek dagang dan obat generik berlogo. Obat baru yaitu obat yang terdiri dari bagian yang berkhasiat maupun yang tidak berkhasiat.
Sedangkan obat asli yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia yang terolah secara sederhana atas dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Sedangkan obat tradisional yaitu bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sedangkan untuk fitofarmaka yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Beberapa definisi dalam ilmu farmakognosi yaitu ada simplicia, adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain yaitu berupa bahan yang telah dikeringkan. Sedangkan simplicia nabati yaitu simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksudat tanaman. Sedangkan eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Simplicia hewani yaitu simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat yang berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Sedangkan simplicia mineral atau biasa disebut dengan pelikan yaitu simplicia yang berupa mineral atau pelikan yang belum diolah atau diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Sedangkan alkaloida yaitu suatu basa organik yang mengandung unsur nitrogen pada umumnya berasal dari tanaman yang mempunyai efek fisiologis kuat atau keras terhadap manusia. Sifat lainnya yaitu sukar larut dalam air dengan suatu asam akan membentuk garam alkaloid yang lebih mudah larut dalam air. Sedangkan glikosida yaitu suatu zat yang oleh enzim tertentu akan terurai menjadi satu macam gula serta satu atau lebih zat bukan gula. Sedangkan enzim yaitu suatu biokatalisator yaitu senyawa atau zat yang berfungsi mempercepat reaksi biokimia atau metabolisme dalam tubuh organisme. Sering mempunyai nama dengan akhiran ase, contohnya amilase. Sedangkan vitamin yaitu suatu zat yang dalam jumlah sedikit sekali diperlukan oleh tubuh manusia untuk membentuk metabolisme tubuhnya. Hormon yaitu suatu zat yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin yang mempengaruhi faal tubuh dan mempengaruhi besar bentuk tubuh. Sedangkan bahan organik asing yaitu fragmen, bagian atau bagian tanaman asal simplicia selain bagian tanaman yang disebutkan dalam paparan makroskopis atau bagian sedemikian yang nilai batasnya disebut dengan monografi. Sedangkan hewan atau hewan asing berikut fragmennya: zat yang dikeluarkan hewan, kotoran hewan, batu, tanah, atau zat pengotor lainnya. Dan bagian tanaman obat yang mengandung isi berkhasiat yaitu ada kormus atau tubuh tanaman, di mana kormus ini dibagi menjadi 3 yaitu radix atau akar, caulis atau batang, folium atau daun. Selanjutnya ada gema atau kuncup, flos atau bunga, fructus atau buah, semen atau biji, tubera atau umbi, rizoma atau akar tinggal, bulbus atau umbi lapis, korteks atau kulit bagian batang atau buah yang dapat dikelupas, herba atau bagian tanaman lunak di atas tanah, pulpa daging buah, kayu atau lignum. Sistematika tanaman obat, tata nama Latin. Yang pertama yaitu menggunakan nama Latin, yang kedua terdiri dari 2 kata, yang ketiga, kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Yang keempat, huruf pertama diawali dengan huruf kapital dan huruf kedua diawali dengan huruf kecil.
Yang kelima, dicetak miring atau diberi garis bawah. Yang keenam, dapat diikuti dengan singkatan nama ahli botaninya, yaitu Oryza sativa L. Contohnya di sini, L di sini yaitu Linnaeus. Nama Latin tanaman tidak boleh lebih dari 2 kata. Jika lebih, maka kata kedua dan ketiga harus dihubungkan dengan tanda penghubung. Contohnya di sini Hibiscus rosa sinensis. Tata nama Simplicia. Dalam ketentuan umum Farmakope Indonesia, nama Simplicia nabati ditulis dengan menyebutkan nama genus atau spesies nama tanaman, diikuti nama bagian tanaman yang digunakan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk Simplicia nabati yang diperoleh dari beberapa macam tanaman dan untuk Exudat nabati. Contohnya, genus plus nama bagian tanaman. Di sini contohnya ada Cinchona cortex, Cinchona sucirubra, Digitalis folium, Digitalis lanata, Timiherba, Thymus vulgaris, Zingiberis rhizoma, Zingiber officinale. Sedangkan untuk petunjuk spesies dan nama bagian tanaman, saya di sini contohkan Belladonna herba, Atropa belladonna, Serpili herba, Thymus serpilum, Ipecacuanea radix, Cepalis ipecacuana, Stramoniae herba, Datura stramonium. Sedangkan untuk genus dan petunjuk spesies serta nama bagian tanaman, di sini saya contohkan Curcuma aeruginosa rhizoma, Curcuma aeruginosa, Capsici frutescentis fructus, Capsicum frutescentis. Sedangkan beberapa nama Simplicia yang tidak mengikuti tata nama latinnya, yaitu di sini contohnya Galanga rhizoma, Alpinia officinarum, Senefolium atau Cassia acutifolia, Oleum aurantii, Citrus sinensis. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.